Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, salam sejahtera bagi kita, ya. Teruntuk yang berbahagia warga 12 IPS 3, 4, dan 5 yang kubanggakan. Pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah mencoba mengerjakan tiga buah soal latihan yang berasal dari modul yang telah diterangkan sebelumnya materinya, ya. Dan alhamdulillah baru sudah masuk beberapa orang, dan yang belum mengumpulkan juga masih banyak gitu, ya. Di sini kita akan sama-sama bahas, ya. Kalau kemarin kita dikerjakannya sendiri-sendiri, namun saat ini kita kerjakan bareng-bareng, ya. Kita samakan persepsinya. Namun meskipun dikerjakan secara sendiri-sendiri, ya, tapi itu semua jawabannya adalah rata, sama semua, sehingga skor tiap soal juga itu rata-rata itu sama, ya. Gitu. Mengapa bisa sama? Ya mungkin ada komunikasi juga, ya, yang sifatnya itu di luar eh, komunitas gitu, ya, sehingga bisa mengerjakannya secara berbarengan atau diskusi, ya tidak apa-apa, ya itu ya, tidak melarang, saya juga silakan gitu. Cuman jawaban tuh bisa persis sama gitu ya, entah kenapa, ya. Berdiskusi silakan, ya, mencontek juga silakan, asal profesional gitu ya. Jangan mencontek tapi apa yang diconteknya itu adalah persis sama, ya. Itu berarti kurang kreatif kalau seperti itu. Baik, kita lihat di sini dari ketiga soal itu, ya. Nomor satu dulu, ya. Kita sama barang-barang di sini, kita main kopeh-kopehan, ya. Nomor satu itu soalnya adalah akan disusun nomor telepon rumah yang terdiri atas 6 angka atau 6 digit, ya. Oke. Saya kasih tanda saja di sini. Itu kan 6 angka, ya, atau 6 digit, ya. Dan ketentuan, nah ini angka pertama tidak boleh angka 0. Di sini banyak siswa yang belum memahami barangkali, ya, angka pertama itu tidak boleh sebenarnya 0. Nah, tentukan banyak nomor telepon yang dapat dibuat dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, ya. Jika yang A, angka-angka boleh berulang; B, tidak boleh ada angka yang diulang; C, hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Baik, yang A kita satu-satu dulu, ya. Yang A, angka-angka boleh berulang. Tapi di sini ada ketentuan, ya, ada ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Terus angka tersebut terdiri atas 6 angka, ya, atau 6 digit. Saya tulis di sini digit ke 1, digit ke 1 atau D1, ya. Sorry. Digit 1 nih, digit kedua atau angka kedua, digit ketiga atau angka ketiga, digit keempat, digit kelima, terakhir digit keenam. Karena angka-angka itu dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9, maka ya lebih baik setiap digit kita isi dengan angka 0 sampai dengan angka 9 gitu para siswa. Ini 0, ya, semuanya 0, boleh 0 atau masuk ke bawah dulu nggak apa-apa. 0, 0, ini biar rapi saja, saya semuanya diisi 0. Ini 1 semua, ya. 1 1, biar rapih, ya. Seharusnya ini tiap digit dulu, ya, diisi, tapi biar rapi berarti ya udah seperti ini aja. 2 2 2, kemudian 3 3 3, 4, ini 4 juga, 4. Mohon maaf ya kalau tulisannya kurang rapi gitu, ya. Seperti anak kelas 1 SD yang baru belajar menulis ini, ya. Karena sulit juga ini di teknologi seperti ini, ya, dibutuhkan software atau
perangkat yang sangat canggih seharusnya ya. Namun sangat keterbatasan sehingga ya apa adanya saja. 6 is 7 ya. Ya, gitu ya kira-kira. Kita perhatikan ya. Di sini katanya angka pertama itu tidak boleh angka 0. Maka di digit 1 angka 0 kita coret-coret saja gak apa-apa ya. Angka 0 ini boleh dicoret-coret saja. Jadi tidak diakui ya. Angka 0 di digit 1 ini. Atau saya bedakan saja ya, untuk warna angka 0 di digit ke 1 gitu. Nah, ini ada angka 0. Ini jangan dihitung ya 0 yang ini gitu. Karena ada ketentuan gitu, terikat ketentuan. Kita hitungnya sesuai ketentuan saja ya. Berarti untuk digit 1 0 kan karena tidak diikut sertakan ya. 0 tidak diikut sertakan berarti dimulai dari 1 kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, kurang saya 1 digit ya, sorry ini. Kurang 1 digit seharusnya sampai angka 9 gitu. Ya, mohon maaf ya. Ini 9. Ya, ada yang kurang. Ya. Nah, seharusnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ya, digit ke 1 karena 0 itu tidak boleh di angka pertama, maka angka pertama itu dihitung dari angka 1 kan ya. 1 sampai 9 itu jumlahnya ada 9 angka. Nah, rata-rata para siswa di sini menjawab 10 ya. Kenapa? Karena tidak membaca ketentuan ini ya, tidak membaca ketentuan bahwa angka pertama tidak boleh angka 0. Jadi kalian mah 0 dihitung saja gitu sehingga totalnya di 10. Nah, itu kurang tepat ya, keliru. Nah, kalau yang ini baru ini 10 ya. 10 10 angka. Atau 10 kemungkinan di digit kedua. Digit ketiga berapa? Ya 10 lagi. 10 lagi. Mengapa? Karena di sini angka-angka boleh berulang katanya. Terus digit keempat sama ya, ada 10 kemungkinan. Digit kelima sama ada 10 kemungkinan. Dan digit ke-6 itu juga ada 10 kemungkinan. Jadi ada berapa cara ya nomor telepon rumah yang bisa dibuat apabila angka-angkanya boleh berulang, yaitu tinggal kalikan saja ini. 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi totalnya adalah 900.000. Ada 900.000 susunan. Nah, itu yang nomor 1 ini ya. Ada 900.000 susunan. Ya, bentar. Ada 900.000 susunan ya, atau 900.000 nomor yang bisa dibuat kalau angka-angkanya boleh berulang. Itu ya. Jadi bukan artinya kalian mah itu yang menjawabnya ini 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 10 jadi sama dengan 1 juta nomor telepon yang bentuk pada itu kurang tepat. Kenapa? Tadi kan ya di digit pertama itu tidak boleh diulang ini ya. Nah, ini maaf, di digit pertama tidak boleh berangka 0 sehingga 0 jangan dianggap gitu. Itu ya, bisa dipahami para siswa. Oke. Itu yang A. Kita lanjut yang B ya. Nah, untuk yang B masih tetap ya digitnya. Oke, untuk menyiapkan persepsi ya silakan untuk di screenshot aja dulu ya di ponselnya gitu.
Ya, baik kalau sudah kita lanjutkan kepada soal yang B. Sorry. Soal yang B di sini katanya adalah tidak boleh ada angka yang diulang ya, masih tetap ya, ketentuannya juga angka pertama tidak boleh angka 0, tetapi kalau yang tadi angka-angka boleh berulang, yang A itu yang B tidak boleh ada angka yang diulang. Berarti seperti apa banyaknya gitu ya. Baik, saya hapus saja karena sudah. Oke. Oke, berarti ini digit 1 0 jangan dibawa ya. Berarti digit 1 itu dimulai dari 1 sampai dengan 9. Berarti totalnya masih tetap ada 9 angka. Untuk digit kedua, coba lihatnya, karena tidak boleh ada angka yang diulang, digit ke 1 itu dimulai dari angka berapa? Angka 1. Nah, di digit 1 ada angka 1, kalau di digit 2 itu angka 1 kita buang. Karena di digit 1 udah ada angka 1, angka pertama ya. Di digit 2 angka satunya buang. Mengapa? Kan tadi ini tidak boleh ada angka yang diulang. Kalau di sini 1, di sini ada 1, berarti itu kan diulang. Berarti jangan gitu kan. Oke, ini terlalu apa namanya? Menghapus, bawa lagi sama angka 1 yang ini. Oke. Jadi angka 1 yang ini nah, coret. Gitu ya. Jangan diulang karena tidak boleh ulang. Sehingga di kedua sekarang dimulai dari angka 0 kan ya. 0. Nah, ini digit kedua sampai ke 6 itu boleh ada angka 0 karena tidak ada ketentuan. Yang ketentuannya kan hanya angka pertama saja yang 0, tidak boleh 0 gitu. Angka digit kedua atau angka kedua boleh 0 sampai dengan angka ke-6 itu dimulainya ya. Sehingga digit kedua sekarang dimulai dari angka 0 ya. Dari 0 langsung ke 2 ya. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa angka? Ini ada 9 angka ya. 9 angka. Oke, selanjutnya para siswa tadi kan digit kedua dimulai dari angka 0 ya. Digit ketiga angka 0 coret. Angka 1 coret gak? Ya coret, karena kan udah di sini ya. Angka 1 kan sudah di digit ke-1 cukup ya, sehingga di digit kedua dan ketiga dicoret. Tapi digit ketiga itu angka 0 juga dicoret karena sudah di digit kedua. Kalau di digit ketiga angka 0 tidak dicoret, berarti itu saja kan, itu artinya diulang kan gitu ya. Sedangkan ya, permintaan soalnya adalah tidak boleh diulang. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga ini apa? Digit ketiga jumlahnya berapa sekarang? Dimulai dari angka 2 kan ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Ada 8 angka untuk sebentar. Ya, ada 8 angka, ini susah amat itu ya. 8 angka. Di keempat 0 dan 1, maaf. Di keempat berarti yang coret yang mana aja? Coba lihat di digit sebelumnya, digit 3 dimulai dari angka berapa? Angka 2. Berarti yang harus dicoret adalah 2, 1, dan 0. Itu ya. Sehingga di digit keempat itu jumlah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kemungkinan. Ada 7 kemungkinan ya. Gitu. Terus selanjutnya digit kelima itu yang mana yang harus dicoret? Coba lihat digit sebelumnya, digit keempat itu dimulai dari angka 3. Sehingga di digit kelima angka 3 harus dicoret.
coret gitu ya, tidak boleh diulang lagi. Coret, 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 coret. Sehingga ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 angka ya kan. Oke. Tinggal 6 angka, berarti sini 6. Di digit ke-6, digit terakhir, coba lihatnya. Digit kelima dimulai dari angka 4, maka yang harus dicoret adalah angka 4 di digit ke-6 sampai 0. Nah, ini coret, 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 dan coret. Sehingga ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka lagi atau 5 kemungkinan lagi di sini. Nah, gitu. Sama dengan ya, tinggal kalikan aja ini. Kali-kalikan aja. Sehingga 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu ada berapa? Iya, 136.080 susunan. Nah, ini ya. Ada 136.080 susunan itu kalau angkanya tidak ada angka yang diulang ya. 136.080 ya, susunan. Oke ya, silakan untuk di screenshot lagi. Baik, para siswa, kita lanjutkan ke soal yang bagian C di sini. Oke. Nah, ini yang C. Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang katanya. Ini gimana ya? Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Oke, kira-kira gimana nih? Ya, hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Oke. Begini ya, para siswa, kalau tidak boleh kalau hanya angka pertama tidak boleh diulang, ya saya hapus ini. Oke. Di sini sebentar. Angka atau ini di digit 1. Oh, ini belum dihapus semua itu. Ini coret-coret tadi saya hapus saja. Di digit ke-1 itu angka pertamanya apa? Angka 1 kan ini ya. Nah, karena angka pertamanya adalah 1, maka kalau di digit selanjutnya ada angka yang sama dengan angka pertama, itu wajib dicoret saja gitu ya. Angka pertamanya apa? 1, berarti di sini coret, 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 coret. Nah, jadi angka pertamanya itu angka 1 yang tidak boleh diulang. Ya, tidak boleh diulang nih angka pertama atau angka 1 ini. Sehingga kalau menemukan angka 1 di digit 2 sampai 6, kita coret saja. Sehingga ini menjadi 9 digit atau 9 kemungkinan. Di sini 9 kemungkinan juga ya, karena 1 udah dicoret. Di sini 9 kemungkinan juga. Di sini 9 kemungkinan juga. Di sini 9 kemungkinan juga, dan di digit ke-6 juga 9 kemungkinan. Jadi kalau dilihat nih, kalikan saja. Kalikan ya. Oke. Berarti 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 itu totalnya adalah, nah ini perkalian berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Perkalian berulang sebanyak 6 kali dengan faktor masing-masing adalah 9. Boleh ini tulis sebagai 9 pangkat 6 ya kan. Itu kalau dihitung adalah 531.441 susunan gitu ya. Jadi
banyak nomor telepon yang dapat dibuat apabila hanya angka pertama yang tidak boleh diulang itu adalah sebanyak 531.441 susunan gitu. Ya ini 531.441 susunan. Nah itulah penyamaan persepsi untuk soal nomor 1 ya. Rata-rata kalian tuh yang digit 1 itu 10 digit gitu ya. Yang ininya adalah 10 digit rata-rata ya. Kenapa? Memperhatikan yaitu tadi ya. Ini tidak diindahkan ketentuannya. Gitu. Sehingga jawabannya adalah kurang tepat. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini. Nomor 2, nah ini semuanya sudah betul ya nomor 2 itu. Semuanya sudah betul. Oke, yang nomor 1 ya. Skor idealnya adalah 30 gitu ya. Tapi karena tidak mengindahkan, tidak menghiraukan ketentuan, maka ya semuanya saya kasih skor 15 untuk yang nomor 1 ini. Gitu. Untuk nomor 2, nah ini semuanya sudah betul ya, sudah memahami untuk soal yang nomor 2 ini. Dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, kelas, sekretaris, dan bendahara. Apabila calon ketua kelas ada 6 orang, calon sekretaris ada 4 orang, dan calon bendahara ada 3 orang, ada berapa susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk katanya. Oke, berarti kalau ini gampang sih sebenarnya. Yang ini tuh gampang. Sorry. Jangan lupa nomor 3 ya. Gampang, berarti kita bikin saja di sini ada berapa ini ketua ya, ada sekretaris dan ada bendahara. Berarti kita bikin 3 buah kotak saja. 3 buah kotak atau 3 buah bilik gitu. Tapi ya ini kurang rapih gitu. Oke. Nah, 3 kamar seperti ini. Atau 3 kotak. Dimana di sini adalah untuk ketua, di sini adalah untuk sekretaris S gitu ya. Sekretaris dan bendahara di sini. Untuk ketua kelas itu calonnya ada berapa orang? Ada 6 orang. Berarti di sini bisa diisi dengan 6 kemungkinan kan ya. 6 kemungkinan orang untuk calon ketua. Untuk calon sekretaris ada 4 kemungkinan kan. Ada 4 kemungkinan orang yang terpilih, dan calon bendahara itu ada 3 orang. Berarti ada 3 kemungkinan orang yang terpilih. Berarti tinggal kalikan saja ini 6 kali 4 kali 3 kan gitu ya. Itu sama dengan berapa? 6 kali 4 24. 24 kali 3 itu adalah 72 susunan. Nah ini. Jadi yang mungkin terbentuk adalah 72 susunan. Itu ya, ini semuanya pada benar nah itu ya. Lanjutkan ketiga. Nah, ini yang ketiga itu banyak yang keliru juga ya. Seharusnya kan berurutan di sini ya. Tapi rata-rata kalian menjawabnya adalah ada dari 9 itu ya 9 kali 9 kali 9 sebanyak, jadi perkalian berulang sebanyak 9 kali gitu. Padahal itu kurang tepat. Di sini kan pada suatu konferensi yang dihadiri oleh 9 negara di Asia, bendera masing-masing negara dipasang berjajar pada halaman gedung. Berapa banyak urutan bendera berbeda yang dapat dipasang di 9 bendera tersebut? Kalau saya gambar ini adalah tiang 1 ya, atau T1. Ini tiang 2 atau T2. Ini sebagai tiang 3 ya, atau T3. Ini tiang keempat misalnya.
Kemudian ini tiang kelima, tiang keenam, ini tiang ketujuh, kemudian tiang ke-8, dan ini tiang ke-9. Nah, untuk tiang ke-1 ya, tiang ke-1 itu kemungkinan bisa diisi oleh 9 kemungkinan kan ya. Karena ada 9 negara. Ya, ada 9 negara ini, berarti tiang ke-1 bisa dipasang bendera dengan ada 9 kemungkinan ya. Gitu. Untuk tiang kedua ya, karena satu tiang sudah berkibar di tiang pertama, sudah dipasang bendera, maka kemungkinannya di tiang kedua ada tinggal 8 kemungkinan. Karena satu kemungkinan sudah dipasang di tiang yang pertama ini. Ini adalah bendera misalnya. Di tiang kedua berarti tinggal 8 kemungkinan. Di tiang ketiga berarti tinggal 7 kemungkinan ya, karena satu sudah terpasang di tiang ke-1, satu bendera sudah terpasang di tiang kedua, berarti sisanya tinggal 7 kemungkinan ya, benderanya dipasang di sini. Di tiang keempat berarti tinggal 6 kemungkinan sisanya. Tiang kelima berarti tinggal 5 kemungkinan. Tiang keenam tinggal 4 kemungkinan sisanya gitu. Tiang ketujuh tinggal 3 kemungkinan kan gitu ya. Tiang ke-8 2 kemungkinan. Nah, ini terakhir tiang ke-9 itu tinggal 1 kemungkinan di sini. Nah, semuanya kalikan saja. Gitu. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu semuanya adalah berapa? 362.880 urutan berbeda ya. Urutan ya. Jadi atau 362.880 susunan atau urutan boleh. Nah, itulah jawaban untuk nomor 1, 2, dan 3 ya. Nomor 1 yang A, angka boleh berulang, itu berarti 900.000 susunan. Kalau tidak boleh ada angka yang diulang berarti 136.080 susunan, dan kalau hanya angka pertama yang tidak boleh diulang berarti 531 susunan. Dan yang nomor 2 ini ya, dalam pemilihan kelas itu ya, ketua sekali sebentar itu ada 72 susunan, dan yang ketiga itu ada 362.880 urutan dalam pemasangan bendera pada tiang-tiangnya. Itu ya. Oke. Cukup ya, bisa dipahami mungkin gitu ya kontennya. Nah, ini jawaban yang ketiga. Yang nomor 2 saya tidak perlu di screenshot karena sudah betul semua juga ya. Jadi cara-caranya ini yang ketiga silakan screenshot gitu. Oke, cukup ya. Kalau cukup ya. Ini juga emang ada perbaikan ya, tapi perbaikannya coba lagi lihat di modul ya. Lihat saja di modul ini ya. Para siswa silakan kerjakan ya, masih soal latihan soal ini nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Itu silakan nanti dikumpulkan hari Jumat ya. Sekali lagi ya. Untuk perbaikan silakan para siswa kerjakan lagi nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 ya. Supaya bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya, itu 85 untuk kelas 12 itu gitu ya. Silakan nanti dikumpulkannya hari Jumat ya. Ke petugas piket. Tuh ya. Baik, kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih.
yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan yang nomor 1, 2, dan 3 itu sudah Bapak periksa, dan alhamdulillah hasilnya itu rata semua itu ya, meskipun ada satu atau dua yang di bawah ataupun lebih dari yang rata-rata begitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di konten pembelajaran yang selanjutnya di modul yang kedua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.